同盟神童，说。但您也要保重身体。韩云之死确实要查。犯下的最大的错误，我沈素冰活到现在，我充满愧疚，唯独对谭云，让他好好成长。可因结界，求求您放过晚辈们！我们又见面，这怎么可能？谭云，再看看，说吧。我坚持不住了。卢武，那你师父为何没去？是我瞎了狗眼。依然逃不过老子的眼睛，果然是你。做鬼也不会放。我总在想，魂飞魄散吧，并把细分为灰烬。Dan akhirnya guys, Jumat sudah tiba. Waktunya bagi kita menonton si Dewa Pakboy. Di part sebelumnya, kemarin kita sudah melihat banyak sekali murid, dimulai dari junior sampai senior, semuanya melayat ke makamnya Tan Yun guys. Bahkan dua senior terkuat yaitu Song Hong dan Lo Fan juga ikutan melayat. Sementara Tan Yun yang berada di dalam makam, dia sangat kesal guys karena dia yang belum meninggoy. Kalau tadi itu orang-orang yang baik sama si Tan Yun guys. Nah sekarang kita ke sisi yang sangat benci sama si Tan Yun. Banyak sekali ketua divisi gerbang dalam seperti kakeknya Ling Ho Changkong, kakeknya Murong Kun, bahkan ketua divisi senjata sekalipun itu senang guys atas kematiannya Tan Yun. Menurutnya ini merupakan kesempatan yang sangat bagus, jadi enggak mengganggu Xiao yang mengasingkan diri. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh anak dari ketua divisi jiwa binatang yang sangat menyukai Meng Yi guys. Dia percaya setelah kepergiannya Tan Yun, Meng Yi akan jatuh ke tangannya. Hai, minta dibantai sama si Dewa Pakboy, mau ngerebut cewek dia guys. Pang He sampai-sampai membawa rombongannya datang untuk menghina-hina di depan makamnya Tan Yun. Dia bahkan sampai meludahi makamnya Tan Yun berkali-kali guys. Nggak hanya sampai di situ, Tan Yu bahkan dia pukul sampai terpental. Merasa sudah cukup, dia pun pergi dari sana. Sementara Tan Yun yang sudah pulih, semua kekuatan dan lukanya pun sudah kembali. Dia pun keluar dari bawah tanah, langsung berubah ke wujud Grandmasternya guys. Secepatnya dia mengejar kelompoknya Pang He dan membalaskan atas semua penghinaan sebelumnya. Pang He yang akhirnya sadar kalau itu adalah Tan Yun pun terheran-heran. Kok bisa masih hidup? Korban pertama sang Dewa Pakboy nih guys. Dan kita masuk ke intro. Pang He yang ketakutan langsung meminta maaf dan mengaku salah. Tapi dia langsung membahas kesombongan yang dilakukan oleh Pang He sebelumnya di atas makamnya. 刚刚在苍岭仙山，我呸呸呸！究竟是什么意思？怎么会死啊？谭云啊，谭云！Tan Yun pun langsung menggunakan mata Hongmengnya untuk mencari tahu siapakah pembantai misterius yang mengincar dirinya. Dia pun bertanya, apakah Peng Shuyan alias tetua ketiganya yang berusaha membantai dirinya? Tapi sayangnya Pang He sendiri tidak tahu. Sehingga Tan Yun pun membantai dia dengan cara menjatuhkan Pang He dari ketinggian ratusan meter di atas tanah guys. Nggak lupa, dia mencuri pakaiannya Pang He. Sementara Su Ping yang matanya udah hitam banget ini, udah kayak bekas ditonjok itu mah. Yang ternyata semua itu karena Su Ping yang kurang tidur selama setengah bulan ini. Alasannya jelas, sampai sekarang dia sama sekali tidak mendapatkan petunjuk soal kematiannya Tan Yun. Tetua ke-6 hanya berpesan agar Su Ping tetap menjaga kesehatannya. Walaupun memang penting menyelidiki kasusnya Tan Yun, tapi jangan sampai lupa juga sama kesehatannya guys ya. Namun Su Ping yang ingin menegakkan keadilan. Tidak ada satupun hari terlewatkan tanpa memikirkan kebenaran dari kasus itu. Selama 30 tahun Su Ping menjadi ketua divisi Pil, sama sekali nggak pernah merasa kasihan kepada siapapun guys. Dan hanya sekali ini, dia merasa sangat terpuruk dan penuh akan rasa bersalah kepada Tan Yun.
Apalagi setelah semua yang telah dilakukan oleh Tan Yun guys, di mana dia adalah jenius yang berhasil mendaki puncak pagoda kelas terbaik. Su Ping pun bersumpah akan menjaga Tan Yun dengan baik dan menjadikan Tan Yun sebagai murid tertutupnya guys, jikalau langit memberikannya kesempatan sekali lagi. 我充满愧疚，让他好好成长，好好保护他。如果老天再给我一次机会， Tapi semua itu sudah terlambat. Dan ini merupakan kesalahan terbesar yang pernah Su Ping buat di dalam hidupnya. Jadi selama pembantainya tidak ditemukan, hatinya pun tidak akan pernah tenang. Wadidaw. Sementara itu, Tan Yun yang pergi mencari keberadaan Sun An Pei. Orang yang terkena mata Hong Meng akan lupa akan apa yang telah terjadi guys. 见鬼了吗？ Sementara itu, Sun An Pei yang sedang asik memurnikan pil sekaligus berlatih. Tapi tiba-tiba dia diserang oleh api Hong Mengnya Tan Yun. An Pei yang kesakitan pun langsung memohon agar dilepaskan. Dia merasa tidak ada dendam dengan senior satu ini. Tapi Tan Yun pun bertanya sekali lagi, apakah kita memiliki dendam satu sama lain setelah menunjukkan sosok aslinya? Apa? Tidak mungkin. Jelas kalau lampu kehidupan Tan Yun itu sudah padam. Tapi kok bisa dia masih hidup? Mendengar An Pei yang bahkan bisa mengetahui lampu kehidupannya di aula lampu jiwa, itu menunjukkan kalau An Pei ini cukup berbahaya guys. Tan Yun menyadari An Pei sengaja melihat lampu kehidupan Tan Yun untuk memastikan kematiannya. An Pei pun langsung mengaku salah dan memohon diampuni. Dia bahkan rela kakinya dipotong asalkan tidak dibantai. Tan Yun pun bertanya dua hal. Yang pertama, apakah gurunya An Pei alias tetua ketiga yang membantai Tan Yun? Pertanyaan kedua, siapakah yang tidak pergi ke bidang bela diri setelah lonceng 9 jalan itu dinyalakan oleh Su Ping? An Pei dengan jujur menjawab, dia sama sekali tidak tahu siapa yang membantainya. Tapi bagi yang tidak hadir saat dinyalakan lonceng 9 jalan itu, hanyalah gurunya seorang, yaitu tetua ketiga. Dia juga mendengar alasannya dari tetua ke-12 alias Lu kalau gurunya itu yang pergi ke gerbang peri untuk menemui putranya yang bernama Pang Tong. Dan kebetulan, gurunya sudah kembali ke kediamannya sekarang. Masih ada pertanyaan terakhir, dan pertanyaan ini akan menentukan apakah An Pei akan dilepaskan ataukah tidak. An Pei sudah tidak tahan. Badannya udah mulai gosong guys. Dia pun memohon agar dilepaskan. Tan Yun pun bertanya, apakah Lu dan gurunya itu terluka? Jawabannya tidak. Mereka berdua tidak terluka sama sekali. Tan Yun pun merincikan pertanyaannya lagi. Apakah ada yang berbeda dari kulit mereka berdua? Mau itu kulit kaki ataukah tangan? Ataupun mungkin kehilangan kaki atau tangannya? Tapi lagi-lagi An Pei menjawab, Lu dan gurunya sama sekali enggak ada yang beda guys. Sehingga satu-satunya jalan Tan Yun ingin melihat ingatan soal Lu dan tetua ketiga dari pikirannya An Pei. Dan An Pei pun memberikannya. Awalnya Tan Yun mengira kalau dia sudah salah menebak orang yang telah menyerangnya sebelumnya. Tapi setelah dia melihat simbol yang ada di tangan kiri tetua ketiga, dia pun sadar guys, kalau tetua ketiga lah pelakunya. Yang ternyata tangan kirinya tetua ketiga itu sudah diganti dengan tangan baru guys. Entah itu terpotong atau kulitnya yang terbakar itu diganti sama Lu sebelumnya guys. Dan itu pun berhasil diketahui oleh Tan Yun, dilihat dari simbolnya. Untuk sekarang akan Tan Yun biarkan. Akan tiba harinya tetua ketiga dibuat berlutut bahkan disiksa sampai meninggoy oleh Tan Yun. Sedangkan Tan Yun melempar An Pei ke dalam tungku pemurnian. Katanya kau akan melepaskanku. Tan Yun pun menjawab dia tidak pernah mengatakan akan melepaskannya. Dia hanya mengatakan akan memikirkannya kembali. Mantap. Sadisnya bukan main ini Dewa Pak Boy ya guys ya.
Anpei pun bersumpah tidak akan melepaskan Tan Yun bahkan sudah menjadi hantu sekalipun. Bahkan jikalau kau jadi hantu sekalipun, akan kumusnahkan, balas si Tan Yun. Dia pun membakar Anpei dengan api Hongmeng tingkat 3-nya sampai menjadi abu guys. Buset. Itu langsung dikremasi hidup-hidup guys. Biasanya kan kalau orang itu udah jadi mayat baru dikremasi ya. Ini malah hidup-hidup udah dikremasi, bukan main. Sayangnya api sejati milik Anpei itu masih di kelas rendah. Sementara untuk meningkatkan api Hongmengnya, setidaknya membutuhkan harta atribut api kelas menengah. Untuk sekarang hanya tidak bisa muncul sembarangan guys. Apalagi semua orang yang mengira kalau dia itu udah meninggoy. Tan Yun pun berencana mengasingkan diri selama setengah tahun. Tujuannya menunggu janji tetua Te yang akan memberikannya bahan pemurnian dengan ke-11 atribut. Dan saat semua sudah siap, maka waktu baginya untuk pergi ke rumah lelang Huang Fu. Selain itu, Tan Yun juga menunggu kebangkitan salah satu binatang peliharaannya guys. Entah itu singa emas atau kasih kera iblis. So kita masuk ke bagian spoiler nih guys ya. Pasti kalian penasaran kan? Dengan reaksi si tetua ketiga seperti apa setelah mengetahui kematian kedua murid tersayangnya guys. Ayo, so langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 98 NTZZ. Episode 119 Ni Tian Ce Chun yang bakal rilis di hari Senin nanti. Jadi guys, nantinya tetua ketiga yang mendapatkan berita akan kematian muridnya Sun Anpei bersama Pang He. Waduh, tentu dia sangat bingung kok semua ini bisa terjadi guys. Siapa yang membantai murid kesayangannya ini? Sementara si Tan Yun yang malu-malu mukanya sampai memerah. Sampai-sampai dia membalikkan badan guys. Sepertinya gara-gara pelayan yang cantik satu ini. Pelayan itu pun mengatakan kalau pavilion mereka itu nggak ada diskon. Dan Tan Yun pun tetap akan membeli kedua array dari toko mereka. Sementara tetua ketiga yang menghampiri Suping dan melaporkan atas dugaannya. Di mana dia menduga kalau dia akan Shen lah yang membantai kedua murid kesayangannya guys. Tetua ketiga berpikir selain dia akan Shen nggak ada orang lain lagi. Karena baginya udah nggak ada orang lain yang bisa dicurigai guys. Hanya dia akan Shen seorang lah yang mencurigakan bagi tetua ketiga. Tapi sayangnya mereka salah orang ya guys ya. Dan bakal terjadi adu domba di divisi pil ini. Dia akan Shen yang dituduh padahal nggak melakukan apapun. Sementara tetua ketiga yang kehilangan kedua murid kesayangannya, kekacauan akan terjadi guys. Apalagi mereka baru saja kehilangan begitu banyak murid berbakat, bisa dihitung dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu berbulan-bulan guys. Coba kalian hitung, ada Tan Yun, ada Anpei, ada Pang He, dan sebelum-sebelumnya itu masih banyak. Seperti contohnya si Cao Yang Wushang, muridnya si Lu, banyak sekali. Pasti bakal kacau ini divisi pil nih guys. So kita lihat saja nanti di part 98 NTZZ. Tepatnya episode 119 Ni Tian Ce Chun yang bakal rilis di Senin sore nanti ya guys ya. Ya paling telat-telat malam hari lah ya. So pastinya hanya di sini guys, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobi Movie dan Kobi Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.